Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomster. Nah, halo semuanya. Selamat datang di podcast Palkomtek Batu Raja. Oke, setelah libur lebaran, kami kembali menyapa Palkomster semuanya ya di channel YouTube Palkomtek Batu Raja. Dengan obrolan yang inspiratif dan insya Allah juga bisa bermanfaat buat semuanya yang menonton tayangan ini. Oke, di studio kita hari ini sudah hadir seorang bintang tamu yang sebentar lagi akan berbagi ilmu serta pengalaman beliau terkait tema kita pada hari ini, yaitu makna dan keutamaan bulan Syawal. Oke, siapakah bintang tamu kita kali ini? Penasaran kan? Nah, tahan dulu ya. Jangan lupa Palkomser untuk dukung terus channel ini. Ketik tombol subscribe, like, komen tayangan ini ya. Terima kasih. Langsung aja nih Mbak Putri mau sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa banget ya. Jadi hari ini kita kedatangan seorang Ustadz yang luar biasa juga tentunya. Beliau adalah Ustadz Rohim. Oke, Pak Ustadz, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala hari ini masih diberinya nikmat luar biasa, diberi napas yang tak terhingga. Kita mensyukuri nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak Ustadz ya, mungkin Pak Ustadz boleh dong perkenalkan diri dulu, asalnya juga dari mana dan apa sih aktivitas sehari-harinya? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim. Alamat saya di depan SMA Negeri 4 Oku, yaitu Lorong Langgeng. Masuk Lorong Langgeng, di situ kira-kira 50 meter. Di situ ada merek Amira Bimbel. Nah, masuk ke kiri, rumah ujung Amira Bimbel itu Mbak Putri, alhamdulillah itu kediaman kita. Untuk kegiatan kami di sini masih serabutan. Dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala, habis pekerjaan ini kerjakanlah pekerjaan yang lain. Yaitu saya dari awal 2008 membuka TKTPA Baitul Iman. Alhamdulillah hari ini masih muridnya yang aktif sekitar 80 orang. Masya Allah. Ya, dan pekerjaan saya yang lainnya yaitu privat, mengajar privat, yaitu mengaji, Bu. Yaitu dari rumah ke rumah. Mulai juga masih kuliah, masih bujang 2008. Alhamdulillah sampai saat ini, Bu, alhamdulillah agaknya kayaknya gimana ya, kesannya sombong. Bukan sombong, karena tidak ada lagi waktu ketika orang yang minta privat, karena waktunya terbatas. Dan saya sebagai seorang guru agama Islam di SD 63 Oku, yaitu Kecamatan Batu Raja Barat. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 saya diangkat menjadi seorang penyuluh agama Islam di kantor Kemenak Kabupaten Ogan Komering Ulu. Itulah Mbak Putri untuk singkatnya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, lebih kurang kan kita ini sekarang habis bulan Ramadan Pak ya. Udah 10 hari mungkin berlalu ya. Nah, Lebaran Idul Fitri juga sudah selesai. Nah, kita mau tanya dulu nih Pak Ustadz, gimana nih Lebaran Pak Ustadz kemarin? Alhamdulillah, Lebaran kemarin kami di Batu Raja sinilah. Lebaran kedua mulai mengunjungi sanak saudara ke Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan. Untuk Lebaran ketiganya kami kebetulan di situ ada saudara kami, anak yang keempat, ya, anak yang keempat, yaitu anak yang ketiga, yaitu adanya di Wates. Di Wates itu di sana lagi dari Bandar Jaya, masih 2 jam lagi. Alhamdulillah dengan cara kita bersilaturahim, kata Allah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yaitu seringlah bersilaturahim, dan rezeki insya Allah akan mengikuti. Nah Pak Ustadz, apa sih yang paling dirindukan saat Lebaran? Momen seperti apa? Saat dirindukan Lebaran adalah ketika kita menyapa saudara-saudara, kerabat, tetangga, saling memaafkan. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Rasulullah sebelum menaik di atas mimbar, ada malaikat Jibril turun ke dunia dan dia berdoa. Yang doanya mana? Jibril minta diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin. Ketika habis sholat,
Rasulullah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, kenapa sebelum engkau naik di atas mimbar, engkau mengucapkan 3 kali amin? Dan aku yakin amin Rasulullah itu akan diijabah oleh Allah, maka saya mengikuti," kata Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, tadi ada malaikat berdoa, saya disuruh mengaminkan. Amin yang pertama, tidak akan diterima puasanya seorang anak yang belum minta maaf kepada kedua orang tuanya ketika dia masih hidup. Kebanyakan kita diperintahkan oleh kedua orang tua, kadang-kadang belum kita laksanakan, kadang-kadang mengucapkan kata padahal Rasulullah sudah menjelaskan reda Allah terletak kepada keredaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Bahkan dalam firman Allah sudah dijelaskan, wa wasainal insana biwalidahi hamalatku ummuhu wahnan ala wahni wa bisalu. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu dan bapak. Ibu yang mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah selama 9 bulan kurang lebih. Nah, jadi ketika seorang ibu yang lagi hamil anak pertama, biasanya bawa mual, mabuk dan muntah. Jingok nasi katanya, uwe. Jingok sayur katanya, uwe. Bahkan jingok laki juga, uwe. Nah, ketika jingok dompet, ibu-ibu, wah, nah, langsung dibawa ke City Mall. Jadi itu yang pertama. Amin yang kedua, tidak akan diterima puasanya jika seorang istri belum minta maaf kepada suami. Kadang-kadang suami pulang kerja tidak bawa uang, kita cemberut. Padahal kata Rasulullah, banyak penghuni neraka itu adalah batu dan perempuan, para istri. Tapi laki-laki tidak sedikit. Dalam arti sama. Yang mana yang pertama? Banyak perempuan, banyak seorang istri ketika suami memberi uang, itu tidak pernah mengucapkan terima kasih. Berapapun yang diberikan oleh suami, syukuri, ucapkan terima kasih. Jangan lupa ini. Kalau seandainya kaum para wanita, kaum istri yang belum sempat mengucapkan terima kasih, walaupun dikasih suaminya uang 2 juta, alhamdulillah Fafa, ya, atau Papi, uangnya 2 juta, mudah-mudahan cukup sebulan, alhamdulillah. Ketika suaminya memberi uang 100.000, alhamdulillah Papa, uangnya 100.000, mudah-mudahan cukup 1 tahun. Cak mana caranya? Kita beli ke kalender. Itu. Dan tidak akan diterima puasanya Ramadan ketika suami belum minta maaf kepada istri. Sama. Jadi laki-laki dan perempuan harus sama-sama minta maaf dan saling memaafkan. Pasti sedikit banyak seorang suami itu banyak kesalahan kepada seorang istri. Mana contoh? Kadang-kadang pulang dari kerja, makanan tidak cocok di lidah. Bagaimana? Marah kepada istri. Apa dia gawe, Dek? Nah, seandainya agak kasar, tinggi nadanya. Kau masak cak ini. Padahal suami harus memahami. Karena sesulit-sulit seorang suami, masih sulitlah seorang istri. Bagaimana dia ngurus rumah, ngurus anak, ngurus makanan. Kadang-kadang anak sudah tidur, dia belum tidur. Ya dah, nidurkan suami dulu. Iya, ketika suami sudah tidur, dia baru tidur. Ketika suami dan anak masih tidur, bahkan seorang istri sudah bangun duluan, nyiapkan sarapan, nyiapkan pakaian suami. Nah, yang amin ketiga adalah tidak akan diterima puasanya jika kita belum minta maaf kepada tetangga. Mana, Ibu? Kadang-kadang kita membuang sampah ke tanah tetangga. Kadang-kadang kita menghidupkan salon kuat-kuat. Ya dah. Padahal tetangga lagi kecapean bekerja. Padahal tetangga mungkin ada yang sakit. Nyetel kaset Meggy Z. Kuat. Cak mana katanya? Seperti Meggy Z kan, yang nyanyiin daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini. Tak mengapa
rela 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 aku relakan, rela aku relakan. Yang sakit gigi Bu ternyata ngetuk-ngetuk, oh astagfirullahalazim, kamu ngidup ke salon kuat-kuat, aku ini lagi sakit gigi, pipi aku cak genggaman tangan, besarnya nggak nyetel kaset megiset juga. Apa yang kata punya salon? Jawabnya Bu, kenapa kamu mau marah? Salon kunian ku cucukkan di rumahku, aku yang bayar token. Kata yang sakit gigi gini, Pak, mohon maaf, tapi suaranya nyampai ke rumahku. Kata yang punya salon, jangan salahkan aku, karena aku tidak membawa bunyi salon ini ke rumah kau. Terus kata yang sakit gigi, aku harus salahkan siapa? Salahkan angin yang berhembus ke rumahmu. Balik yang sakit gigi tadi. Kemudian 3 hari kemudian yang sakit gigi sembuh Bu. Dia ini punya gentungan Bu ya. Kalau dulu bangun ke sahur untuk jaga malam kan, digantungnya di depan rumah di terasnya. Kebetulan yang sakit gigi ini Bu punya kucing. Kucing ini mati, bukan dibuangnya, bukan dikuburnya, digantungkan di depan rumah dia. Yang punya salon tadi datang. Oi Pak, bukan pementungnya yang kamu gantungkan depan rumah. Anak bini aku pingsan. Apa yang jawab yang sakit gigi? Nak ngapa kendak kau? Rumah-rumah kunian, kucing-kucing kunian, ku gantung ke rumahku. Iyo, anak bini aku pingsan. Iyo, ngapo? Kebawaan bau bangkai kucing tadi. Iya, aku tidak membawa baunya ke rumahmu. Apa kata yang punya salon? Terus aku salahkan siapa? Jangan pernah salahkan aku. Salahkan angin berhembus ke rumahmu. Dalam arti Bu, begini. Ketika seseorang melakukan kesalahan, jangan kita balas dengan kesalahan, walaupun itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Barang siapa mengerjakan kesalahan, maka kita sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Putri. Betul banget ya Pak Komsar ya. Nah, ini baru sedikit ya pencerahannya. Jadi teman-teman, luar biasa banget Idul Fitri ini emang benar-benar momen dimana kita saling bermaaf-maafan. Iya. Nah, walaupun baru setahun sekali, tapi itu bermakna banget karena kalau nggak maaf-maafan tadi puasa kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Pak Ustadz ya, Lebaran kan udah selesai nih. Kemarin mudik nggak? Iya, alhamdulillah mudik Bu. Mudik kemana Pak Ustadz? Mudik Lebaran ketiga ke Wates, Lampung Utara, ke Lampung. Setelah itu ternyata anak istri ini pengennya jalan-jalan, maka langsung ke Tanjung Karang, langsung ke Pulau Motun. Jadi liburan ya. Iya, itu sebenarnya tidak sajak juga Bu, karena begini ya, kami baru ada niat orang rumah itu pukul 2:30. Nyampainya jam berapa? Akhirnya nyampe di situ di Pulau Motun itu 5:30. Udah mau maghrib. Iya, sudah mau maghrib. Sunset ya. Iya. Ini ada nggak sih Pak Ustadz tradisi khusus dari keluarga gitu kalau misalnya Idul Fitri pas mudik? Iya ada. Apa Khusus kami setiap adik-beradik itu setiap Lebaran itu gantian. Walaupun gantian ini kurang adil. Bagaimana dikatakan kurang adil? Ya kadang-kadang giliran di rumah kita mereka tidak datang. Karena kenapa? Karena faktor jarak. Yang kedua ekonomi. Mau tak mau yang muda harus ngalah. Jadi kami itulah kesempatan kami untuk bertemu saudara, yaitu kami yang harus berkorban. Tidak jadi masalah. Yang penting kita masih dikasih oleh Allah umur dan rezeki, insya Allah. Insya Allah Pak Ustadz ya. Nah jadi tiap tahun itu insya Allah selalu mudik kumpul Pak Ustadz ya. Nah terkait dengan tema kita hari ini nih, itu adalah makna dan keutamaan di bulan Syawal Pak Ustadz. Dan banyak banget orang yang tahu soal keistimewaan bulan Ramadan kemarin, tapi belum tentu banyak juga yang tahu makna bulan Syawal ini. Sebenarnya apa sih Pak Ustadz makna Syawal dalam perspektif Islam ini? Baiklah, alhamdulillah di bulan Syawal ini banyak yang tidak mau melaksanakan, ada yang tidak mengerti. Di bulan Syawal barang siapa yang mengerjakan bulan Ramadan disambung dengan puasa sunnah Syawal 6 hari, maka Allah dianggap dia beribadah 1 tahun penuh. Di mana dijelaskan di dalam surah Al-An'am
ayat 160. Di situ manja abil hasanati falahu ajruhu falahu asyru amsalihah. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan, maka Allah lipat gandakan menjadi 10 kali. Mana contoh? Kita puasa Ramadan kan, Mbak Putri, dalam Ramadan 1 bulan itu berapa hari itu? 30 hari ya. Nah, 30 hari dikalikan 10 jadi 300. 6 yang sunnah tadi, 6 hari dikali 10 jadi 60. Jadi 360. Maka keutamanya sama kita berpuasa 1 tahun penuh. Dalam arti begini, kita jangan salah tafsir. Banyak kalau manusia awam di masyarakat, aku puasa Ramadan penuh 30 hari ditambah puasa Syawal 6 hari. Berarti aku udah usah nak sholat lagi, karena sama saja kita beribadah 1 tahun penuh. Nah, ini awas salah paham. Nah, bagaimana ketika di bulan Syawal, ketika kita ada, bagi perempuan biasanya ini, perempuan kan ada yang haid, ya atau melahirkan kan, bagaimana? Apakah dahulukan puasa sunnah Syawal atau dikodok? Nah, sama seperti pertanyaan begini, Bu. Kita mau sholat sunnah tahajud, tapi sholat isya belum. Yang mana lah lebih diutamakan? Yang jelas yang wajib, karena sunnah wajib itu di atas sunnah. Kerjakan yang wajib dulu, baru sunnah. Apalagi ketika ada orang yang memiliki hutang. Nah, ini hutang. Nggak apa-apa, Bu, ya. Agak penjabarannya agak panjang kan. Ketika kita mau sedekah atau hutang, dahulukan yang mana? Dahulukan hutang. Pada dasarnya kenapa yang namanya, seandainya Mbak Putri, saya ini kekurangan duit, menemui Mbak Putri, tolong dulu pinjam aku duit 1 juta. Aku janjinya sebulan ke depan, bulan 5 aku bayar. Ternyata pas bulan 5, Bu, aku ini belum bisa bayar utang sama Mbak Putri. Berarti Mbak Putri ketika sudah jatuh tempo, berarti Mbak Putri sudah 2 kali sodako dengan aku. Nah, ketika bulan berikutnya belum bisa bayar, berarti 3 kali sodako Mbak Putri sama aku. Akan tetapi yang nama hutang wajib dibayar. Ketika kita meninggal dunia, kita nggak bakal bawa uang. Bagaimana cara kita membayarnya? Yaitu otomatis kita membayarnya dengan pahala kita. Percuma loh, saya mengajar ngaji sana sini, berangkat habis asar, balik jam 10 malam. Toh amalnya untuk bayar hutang. Nah, amal aku tadi habis, masih temin, cak mana? Mbak Putri punya dosa. Dosa Mbak Putri balik kepada aku. Nah, kan sangat rugi. Nah, begitulah. Jadi bagaimana ketika bulan Syawal, dahulukanlah yang wajib mengkodok. Niatnya tidak usah pakai bahasa Arab kalau nggak paham. Sengaja aku puasa besok hari, mengkodok bulan Ramadan yang tertinggal di bulan Syawal karena Allah Ta'ala. Jadi di sini kodonya terlunas dan sunnah Syawalnya dapat. Begitu. Udah paham kan Pak Komser ya? Jadi kalian jangan mikir gimana nih, bayar dulu apa Syawal dulu kan? Iya, kita lebih baik kita kodo dulu. Apalagi kalau kita mengkodonya bagaimana? Ketika bulan Syawal, kita tidak harus berturut-turut. Ketika puasa sunnah Syawal, kita tidak harus berturut-turut. Seandainya dari tanggal 2 sampai tanggal 7 berarti 6 selesai itu kan. Atau dia hari ini, minggu ini, Senin Kamis. Jadi 3, Bu, mengkodo. Kodo dapat, sunnah Syawal dapat, Senin Kamis dapat. Nah, begitu. Iya, double. Nah, jadi Pak Komser ya, kalian tuh jangan lagi bingung, jangan lagi mikir gimana ini ya, gimana ya, karena kebanyakan seperti itu Pak Ustadz. Apalagi perempuan ya, karena perempuan ya itu tadi nggak semuanya bisa full puasa dalam waktu 1 bulan. Nah, terus Pak Ustadz ya, ini kan keutamaan bulan Syawal ini kan
banyak yang mungkin seringkali luput dari perhatian kita, Pak Ustadz. Ya, apa sih yang sering terlupakan dari kita sendiri? Di bulan Syawal ini. Banyak yang keistimewaan, itu salah satunya keistimewaan di bulan Syawal. Tapi sebenarnya banyak keistimewaan di bulan Syawal. Contohnya ketika kita Ramadan kemarin, itu cuma latihan loh. Latihan. Yang namanya madrasah itu ada kurikulum, ada apa nama itu, soal, kan begitu kan. Nah, kita dilatih oleh Allah supaya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini tidak semua manusia loh. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas. Tidak semua orang Islam diwajibkan berpuasa, tapi hanya ketukan panggilan orang-orang yang beriman. Jadi salah satu kita termasuk orang beriman yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Setelah akhir di bulan Ramadan, jangan sampai kebiasaan kita di bulan Ramadan itu stop di situ. Jadi di luar Ramadan dari Syawal sampai ke 11 bulan yang akan datang, kita latih terus seperti baca Al-Qur'an, seperti apalagi sholat berjamaah, apalagi namanya itu sholat tahajud, apalagi namanya itu sedekah. Luar biasa ini di luar Ramadan kita biasakan. Jadi amalan tuh banyak. Bahkan kita beristighfar di bulan Ramadan ini. Bahkan ada seseorang, orang Yahudi, paling takut katanya tidak bagus orang menikah di bulan Syawal. Padahal itu sudah di hadis Rasulullah SAW untuk mengelabuhi, untuk melawan penentangan dari orang-orang yang Quraisy ini tadi, yaitu lebih baik dia akad nikah di bulan Syawal. Luar biasa. Jangan takut. Nah, ketika di luar Ramadan kita biasakan baca Al-Quran. Biasanya kita tetap baca. Baca Al-Quran itu tidak usah banyak-banyak, Bu. Tidak usah satu kali dudukan satu juz beguyur. Padahal kalau kita mau satu juz satu hari bisa. Cukup kita latih habis sholat itu 2 lembar. Karena satu juz itu ada 10 lembar. Maghrib 2 lembar, Isya 2 lembar, ya. Apalagi subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar. Satu juz. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa ta'allam. Sebaik-baik kata Allah di sisi Allah ada 2, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mohon maaf, bukan pejabat yang luar biasa paling baik di mata Allah, bukan bupati, bukan Pak Camat, bukan Kades, bukan lurah, bukan polisi. Tapi yang paling baik cuma 2 orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi maksudnya begini, apapun kesibukan kita, meskipun kita bupati, meskipun kita camat, kita polisi, kita bidan, usahakanlah menyempatkan diri baca Al-Quran. Baca Al-Quran juga tidak usah banyak-banyak. Contoh, habis sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Buka Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Tutup, taruh Al-Quran. Habis sholat Isya buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kalau aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf pun, lam satu huruf pun, mim satu huruf pun. Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf, maka Allah berikan 10 pahala. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sudah 3 huruf. Kita berarti sudah 30 pahala. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran itu satu ayat yang panjang, satu surah, satu lembar, satu juz, apalagi sampai khataman 30 juz. Luar biasa.
Bukan pula mentang-mentang satu huruf kata Ustaz tadi 10 pahala kita nak hitung-hitung dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja sampai akhir. Shadaqallahul azim. Kita laju nak kalikan dengan kalkulator 35, 45, 105, 205. Walaupun kita nikmat Allah itu seperti air di lautan kita jadikan tintanya, habis pula air lautan itu kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempatkanlah diri membaca Al-Qur'an. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan di rumah, rahmat Allah akan turun di rumah. Al-Quran itu dibacakan di kantor, tempat bekerja, maka rahmat Allah turun di kantor. Apabila di sekolah, turun di sekolah. Apabila di kuburan, rahmat Allah akan turun di kuburan. Nah, di hadis Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang di hari kiamat nanti menjadi syafaat. Apa itu syafaat, Mbak Putri? Ya, syafaat itu pertolongan dari Al-Quran. Dia menyerupai kurang lebih, wallahu a'lam bishawab, menyerupai manusia. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana sudah dijanjikan oleh Rasulullah, hadis riwayat Muslim nomor 1337. Ini tadi, aku karena dia sering membaca Al-Quran, maka aku menjadi syafaat pertolongan dari. Ini bagi orang yang sering membaca Al-Quran. Yang tidak pernah membaca Al-Quran, goodbye, selamat tinggal. Tidak ada pertolongan dari Al-Quran. Begitu. Pak Komser ya. Ini baru beberapa nih Pak Ustadz yang kita bahas yang kita sampaikan. Nah, tapi ilmunya sudah banyak sekali Pak Komser. Jadi sebenarnya Pak Ustadz di bulan Syawal ini juga kita membiasakan dan meneruskan kebiasaan selama Ramadan Pak Ustadz. Iya. Nah, betul banget. Mulai dari puasa, baca Al-Quran. Ya benar sih. Sodako ya. Sodako, menjaga silaturahmi. Jadi ya jangan mentang-mentang habis Ramadan, habis Syawal selesai juga semua. Iya. Nah, ini bahaya ini Pak Ustadz. Harus di lampu merah nih. Jangan sampai Allah semua udahlah tahun depan lagi. Ya kalau ketemu Pak Ustadz ya. Iyalah, karena kita tidak tahu kenapa kita harus berpuasa Ramadan kemarin dengan baik. Karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan yang akan datang kita masih bertemu dengan Ramadan. Makanya di majelis taklim saya sampaikan ketika kultum di masjid-masjid, anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Ramadan terakhir. Kalau kita di bulan Ramadan yang akan datang, tidak ada yang bisa menjamin, Bapak Ibu rahimakumullah, apakah kita masih bisa bertemu Ramadan? Apakah kita masih sanggup mengerjakan bulan Ramadan? Mungkin kita tahun Ramadan yang akan datang masih diberi umur oleh Allah, tapi kesehatan berkurang. Maka yang paling tidak enak ketika keluarga kita, orang tua kita, sanak famili kita, bahkan pasangan kita sendiri tadinya bisa bertemu Ramadan, sahur bareng, sholat berjamaah bareng, berbuka bareng, tahu-tahu tahun ini tidak. Itu yang saking menyakitkan, saking membuat sedih. Apalagi mulai takbir, dengar takbiran pertama sekali ketika kehilangan suami, dengar takbir pertama sekali itu luar biasa, sangat sedih. Jangankan pasangan, saya sebagai anak ketika menziarahi makam orang tua, kebetulan Mbak Putri, orang tua saya, ibu saya meninggal dunia sudah 37 tahun. Sedangkan saya umur baru 38 tahun. Berarti umur 1 tahun. Ketika 2006 baru tahu aku bahwa itu fotonya ibu kandung. Memang sebelum SD aku tahu ini kuburan emak, ini mak tiri. Tahu, tapi wajahnya baru temu ketika sudah masuk kuliah pada tahun 2006. Ketika pulang, ini foto siapa yuk? Ini foto mak kita. Tapi ketika berziarah kubur masih meneteskan air mata walaupun wajahnya belum kenal. Bahkan bapak saya sudah umur 12 tahun meninggal ke kami semua. Kebetulan anak saya yang tertua itu yang nama Amira itu baru 4 bulan. Bapak menyusul.
Apakah seseorang tidak disebut beriman ketika dia menangis, sedih, kehilangan orang tua, berziarah? Tidak. Tetap. Bukan berarti dia tidak beriman. Tetap beriman. Tetapi bolehkah kita menangis ketika ditinggal kedua orang tua kita? Boleh. Tapi jangan menangis jadi-jadinya. Yang mana yang pertama? Memukul-mukul dada, menjambak-jambak ke rambut, sampai mengoyak-ngoyak pakaian. Apalagi kalau perempuan ya, di tengah jalan kan nggak enak kan melihatnya kan. Nah, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendoakan. Doa si anak ini tidak akan tertolak. Itu yang pertama. Yang kedua, bersodako atas nama kedua orang tua kita. Jadi ketika itu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal dunia, tetapi dia banyak memiliki harta, tapi belum ada wasiat harta ini kemana. Jadi Rasulullah, bagaimana ketika harta ini aku sedekahkan atas nama kedua orang tua? Sudah panjang pertanyaan para sahabat. Apa jawab Rasulullah? Ya, cuma 2 kata. Ya, berarti boleh. Ya, ketika itu beberapa tahun kemudian ada para umat Rasulullah, orang Islam bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Siapa Fatimah? Itu putri Rasulullah. Fatimah, aku ini memiliki harta, memiliki rezeki yang lebih, tetapi kedua orang tuaku sudah meninggal dunia. Apakah boleh aku sedekah atas nama orang tua kita? Apa kata Fatimah radhiyallahu anha? Boleh. Para sahabat beberapa tahun kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kita masukkan dalam kotak amal di masjid, niatkan, ya Allah, aku berinfak sedekah atas nama kedua orang tuaku. Sebutkan namanya, insya Allah sampai. Kadang-kadang manusia ini, Bu, mungkin lain penafsiran, dasar masing-masing. Ketika orang tua meninggal dunia, dia tidak mau berkorban atas nama kedua orang tuanya. Nah, kalau di Masjid Baitul Iman di SMA 4 sampaikan, kalau ketua masjid tidak ingin menerima orang yang berkorban atas nama kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, titip ke sama aku yang menerimanya, aku yang motongnya. Insya Allah sampai. Kita ini makhluk loh, tidak berhak makhluk menghakim makhluk, kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berziarah kubur setiap hari Jumat. Nah, didahulukan hari Jumat sunnahnya. Didahulukan hari Jumat. Bukan berarti hari Minggu, hari Selasa tidak ada amalnya, tetap ada amal, cuman beda. Yang keempat, yaitu memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Mungkin selama ini kedua orang tua kita menyuruh kita sholat, kita belum. Kadang-kadang ngambil wudhu, pintu kamar dikunci, digelar sejadah seolah-olah seandainya seolah-olah sholat kan. Nah, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kita perbaiki amal itu. Begitu, Bu. Bahkan begini, saya tambah lagi sedikit ya. Ketika kita di kuburan, sering kita melihat orang bawa air aqua, disiram di atas kuburan. Itu ada maknanya enggak, Mbak Uu? Maknanya apa ya? Ya, belum tahu ya? Itu luar biasa maknanya. Ketika kita menyiram air di atas kuburan, Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menyiramkan air di atas kuburan? Begitu. Pertama, Rasulullah menanamkan pelepah kurma. Selama pelepah kurma itu belum mengering, maka penghuni alam kubur ini istirahat untuk disiksa malaikat. Ketika kita ada air, kita siram ke di atas kuburan, maka ketika air ini belum mengering, maka ahli kubur ini istirahat untuk disiksa malaikat. Makanya ketika kadang-kadang kita ini ada keluarga kita yang meninggal dunia sampai dipasang atap, ya. Nah, kalau memang begitu, itu kita lepas. Ketika air hujan turun, sebelum air hujan itu mengering,
maka ahli kubur ini istirahat disiksa malaikat. Kadang-kadang kita tahu penafsiran, kenapa ini kok dikasih atap? Aku tuh sayang sama bapak aku, sama emak aku, nanti masuk angin. Kalau kita sayang selama dia masih hidup ini, kita sayangilah. Ya, kita harus sayang. Mana? Bagaimana? Ketika kita memiliki rezeki, belikan baju. Ketika kita sudah berkeluarga, antari pindang paten, pindang tulang. Karena begini, selama orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan karena sehat, Bu. Marah orang tua pun kita kangen. Ya, kalau kalian masih memiliki kedua orang tua, belum merasakan bagaimana sakitnya, pahitnya, rindu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka dari itu, sayangi orang tua, tolong perhatikan orang tua, apalagi seandainya yang masih gadis ya, dimanapun berada, mungkin di rumah yang mendengar siaran ini, yang masih gadis, sayangilah, hormati, perhatianlah lebih kepada kedua orang tua. Ketika kalian sudah menikah nanti, kalian sudah jarang bisa memperhatikan kedua orang tua. Begitupun seorang menantu, ketika ada seorang mertua yang lagi stroke, urusi benar-benar. Kita tidak akan bisa menikah dengan anaknya kalau kita tidak melewati mertua. Karena pada dasarnya manusia dilahirkan harus memiliki seorang ibu. Ada yang tidak memiliki ibu. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ya, nah. Karena kalau kita ngukur dengan akal, ini kan ukurannya bukan akal, iman. Begitulah Mbak Putri. Masya Allah. Nah, Pak Komser ya, ini udah banyak banget nih insight-nya nih. Jadi kalian jangan sampai terlewatkan gitu ya. Nah, insya Allah juga ini bisa menjadi rahmat buat kita semua, berkah juga buat kita semua Pak Ustadz ya. Iya. Oke, baiklah, kita jeda sebentar ya Pak Komser ya. Kita persilakan Ustadz untuk minum dulu Pak Ustadz ya. Dan di sini Mbak Putri punya informasi penting nih ya buat Pak Komser semuanya. Spesial di bulan April ini Palkomtek ada promo spesial ya. Ini promo Kartini tentunya ya. Ada harga program kursus digital marketing, content creator dan juga AI yang Pak Komser bisa ikuti hanya 10 kali pertemuan. Dengan durasi berapa lama? Durasi belajarnya itu hanya 1,5 jam per pertemuan. Dan tentunya juga kamu bisa mendapatkan harga spesial dari 825.000, kamu cukup bayar 500.000 aja. Dan tentunya promo ini hanya berlaku dari tanggal 14 April hingga 26 April 2025. Yuk kalian buruan ya, keep kelasnya. Kamu juga bisa langsung DM atau WA, kontak di deskripsi di bawah ya Pak Komser ya. Oke, udah gak sabar lagi kan ya. Kita lanjut lagi ngobrol bareng Pak Ustadz ya guys ya. Oke, Pak Komtek ini kan erat banget nih Pak Ustadz dengan para Gen Z ya. Dan juga karena hampir 80% siswa kita ini usianya mulai dari pelajar SD, SMP dan juga SMA, bahkan ada juga mahasiswa Pak Ustadz. Nah pertanyaannya ini Pak Ustadz ya, anak muda zaman sekarang mungkin merasa sudah selesai setelah Ramadan. Menurut Ustadz bagaimana seharusnya anak muda memaknai bulan Syawal ini biar tetap semangat beribadah? Untuk supaya dia tetap bersemangat ibadah, yang pertama kita harus mensyukuri nikmat Allah, itu yang pertama. Yang kedua, sering-seringlah bergaul dengan orang yang ahli ibadah. Karena kenapa? Ada suatu makna, suatu kata, bahkan itu di hadis Rasulullah, barang siapa berteman dengan seorang penjual minyak wangi, kita kecipratan baunya. Barang siapa berteman dengan seorang pandai besi, kita kecipratan apinya. Barang siapa kita berteman dengan seorang bengkel, kita terkena olinya. Barang siapa kita berteman kepada orang penjual roti, kita dapat pecahan rotinya. Jadi begini, walaupun kita tadinya malas-malasan beribadah, ketika kita akrab dengan orang yang ahli ibadah, insya Allah mau tak mau kita akan
sedikit demi sedikit mengikuti jejak orang yang ahli ibadah. Bagaimana? Berarti Pak Ustadz, kalau kita rajin ngaji, berteman dengan seorang pemabok, berarti kita dicak ahli pemabok juga. Ibarat air di lautan itu asin, tapi ikannya tidak ikut asin. Dalam arti begini, silakan kita memberi warna, jangan sampai kita terwarnai. Masya Allah. Okay. Karena aku kalau di kampung itu Bu, alhamdulillah saya berteman semua loh. Seperti siapa nama tuh, orang yang mabuk saya temani, orang yang judi saya temani, orang yang hobi nyawer bidon saya temani. Cuma yang tiga ini tidak saya ikuti. Yang mana? Contohnya, ketika seseorang nawari saya untuk minuman keras, simple jawaban, Pak Ustadz minum apa dia? Oh, figur, kataku. Botol kecil ya? Sayang, aku dulu yang namanya figur itu 2 botol yang besar itu tidak cukup. Tapi ini alasan kita. Tapi saya tidak tahu Bu apa rasanya itu. Tapi kalau kita ngomong, oh ini haram, takutnya botol itu nyampe ke jidat kita. Ya dah, kita silakan. Jangan dianggap supaya mereka tetap berteman dengan kita, ya. Tapi kita tidak merusak suasana. Dalam arti begini, kalau menurut saya, tapi memang ada disampaikan, tapi jujur saya kurang berani menyampaikan. Di situ apabila tidak bisa kau dengan ucapan kamu pukul. Yang kedua, apabila tidak bisa dengan doakan. Ini walaupun ini serendah selemah-lemahnya iman, lebih baik saya ingin selemah-lemah iman. Takutnya kita di saat ini jangan terlalu merasa alim. Bagaimana orang yang agak menyimpang dari agama tadi kita rangkul, kita ajak. Sudahlah, berapa belinya? 60.000. Seandainya kan 60.000. Oh, 2 botol ya. Dapat duit dari mana? Bagai bangunan. Coba kau beli ke telur atau lauk pauk. Lalu anak bini kau makan lah sudah pakai lauk, paling begitu Bu. Tapi kita bertahap demi bertahap. Tetapi kalau di majelis taklim, di khotib, saya sampaikan dengan keras, bahkan keras saya menentang. Kenapa saya sanggup menyampaikan itu? Karena ini tidak aku lakukan. Jangan sampai unzur man qala wala tanzur man qala. Dengarkan apa yang disampaikan, jangan melihat orang yang menyampaikan. Dalam arti begini, kami pekerjaan kami memang begini. Jadi kami ini adalah contoh bagi masyarakat. Jangan sampai kita tahu hadis, tahu dalil, kita menjual ini untuk menutup aib kita. Itu menurut saya banyak. Kadang-kadang orang tahu hukumnya ini tidak boleh, masih dilakukan. Tapi insya Allah mudah-mudahan hati dan pikiran ini sampai nyawa melayang, jangan sampai berubah. Mudah-mudahan kami selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita tidak usah pilih-pilih berkawan. Silakan berkawan dengan orang mabuk, silakan. Tapi kita rangkul, kita masuki sedikit demi sedikit. Kan tidak bisa sekaligus begitu. Tapi bertahap. Bahkan kenapa saya bisa berbicara begitu? Karena alhamdulillah Mbak Putri, tadinya orang memang buta huruf dari Al-Quran, bahkan mengganggu kepunyaan kepemilikan tetangga. Alhamdulillah sudah banyak kami bimbing, kami insafkan. Bahkan tadinya orang yang sering mencuri selalu. Bahkan kami ini mungkin ada yang mengatakan saya sendiri yang sudah berkeluarga berteman sama remaja. Iya. Karena kenapa saya harus berteman dengan remaja? Siapa lagi yang mengarahkan remaja ini kalau bukan dari kita? Tapi kalau dia pacaran, tidak usah kita ikuti, rusak rumah tangga ya kan?
Itulah. Betul banget. Nah, jadi sebenarnya banyak Pak Ustadz ya caranya, gimana caranya agar anak-anak sekarang ini nggak ninggalin ibadahnya. Yang jelas lingkungan mereka dulu Pak Lingkungan Ustadz ya, sudah itu sebagai orang tua titipkanlah anak itu ke TK-TPA. Seandainya malu bergabung dengan TK-TPA, ya kayak namanya bapak-bapak, remaja, jangan campur. Karena begini Bu, aku ini di TK-TPA ada setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 5 sampai habis maghrib berjamaah. Kalau yang bapak-bapak itu dari malam Senin sampai malam Kamis. Ini bapak-bapak yang dari nol memang tidak tahu bacaan huruf Al-Quran itu. Kadang-kadang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan apa aja bacanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan, jangan syaiton. Apakah langsung kita salahkan? Terus kita bimbing. Kalau kita begitu yang nama ngajar bapak-bapak langsung blek, kita menyalahkan. Mungkin besok tidak mengulang lagi ke majelis taklim. Besok lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, ngomong syaitan itu jangan janji aku, kataku. Kita bagaimana cara kita supaya menghibur dia supaya dia tidak jenuh. Bahkan Qalu bala, kebetulan wong Lugan. Mohon maaf mungkin terbawa, bukan ini ya, jangan tersinggung orang Lugan ya. Qalu bala, kolo bala, kolo. Seperti ini cari penumpang ke travel situ ya, begitulah. Bahkan kataku kalau ini ketika membaca bagaimana cara menyambung dengan huruf yang satu dengan huruf yang lain, ketika membaca Al-Quran, huruf ini mata liriklah ke huruf berikutnya. Sama seperti kita membawa kendaraan bermotor. Kita kalau pandang itu ke jauh loh, bukan ke depan rodanya. Kalau ke depan rodanya tidak tahu kita. Ada tiang listrik, ada drum truck ya. Begitu. Maka kita harus pandangan ke jauh. Bahkan ada kataku nyanyian untuk khusus anak TPA ini. Cak mana? Tapi bahasa Ogan Bu ya nyanyinya. Cak mana nyanyi? Lirikan matamu ke huruf selanjutnya, jelitkan ijat mata supaya baca nyambungnya. Jadi kan otomatis budak itu ketawa dong. Ya serius di situlah, bergurau situlah. Tapi anak-anak ini bagaimana cara kita harus mengerti pola anak-anak sendiri. Ada anak itu pengen delus supaya dia mau kan. Ada juga pengen dikasari agak marah, ada yang pengen dipukul, tapi insya Allah Bu, alhamdulillah kami tidak pakai pukul. Walaupun kita kalau anak itu sudah dititipkan kepada kita, karena anak itu dititipkan untuk belajar, bukan untuk dipukul. Kalau kita memukul anak, satu, ingat anak-anak panjang, yang kedua kita tidak mendapatkan apa-apa. Begitulah. Oke, jadi itu tadi ya, sebenarnya emang anak-anak ini Pak Ustadznya rentan banget ya, apalagi di zaman sekarang ini Pak Ustadz, luar biasa banget, ini pengaruh gadget ada ya kan, pengaruh lingkungan, jadi gimana cara kita bisa menjaga mereka biar mereka ini enggak terjerumus di ladang salah. Selain di pengajian juga Mbak Putri, menurut kami di sini kan ada Palkomtek, seperti kursus komputer, apalagi bahasa Inggris ya. Daripada anak terbuang waktu, lebih baik kita arah ke situ. Insya Allah ketika anak sambil kuliah, sambil sekolah, ketika ada syaratnya penerimaan minimal S1, tapi dia nih bagian bahasa Inggris, karena dia sudah memahami belajar di Palkomtek, insya Allah dapat ya lah. Betul lah. Iya. Oke, betul banget Pak Ustadz. Nah ya tadi sih yang jelas ya, kita berusaha gimana caranya ngajak mereka ke jalan yang lebih baik lagi. Oke Pak Ustadz, Syawal ini kan identik banget Pak Ustadz ya dengan yang namanya silaturahmi. Tapi di era digitalisasi ini yang tadi Pak Ustadz, gadget segala macam, Android apa sosial media itu sudah mewabah banget. Kadang silaturahmi hanya di sebatas WhatsApp, bahkan di story ataupun grup. Gimana nih Pak Ustadz pandangannya soal etika bersosial media ini? Iya betul. Memang dengan adanya Android ini mengalahkan semuanya. Betul. Seperti koran tidak laku lagi karena ada Android. Radio juga ya. Cari-cari pelajaran itu ada Google sekarang ini. Nah menurut kami silakan ingin posting di grup, mohon maaf
Ya, lahir dan batin kadang itu kan alangkah lebih baiknya lagi kita itu selagi kita ada waktu tetap silaturahim. Karena kenapa? Barang siapa antara saudaranya dengan saudara yang lain bersalaman tangan, dia belum berpisah, maka disitulah Allah menggugurkan dosa-dosa. Bahkan banyak orang sekarang ini banyak sekarang ini salah penafsiran. Oh, katanya tidak boleh seorang seperti saya kan. Nah, Ustadz itu ngapo kataku? Ustadz itu kena salim katanya. Itu kan tidak boleh, dilarang. Kenapa kataku? Tidak boleh manusia menyembah bersujud kepada manusia. Oh, aduh kataku. Ini kamu salah tafsir. Ini cerita Nabi Adam alaihissalam ketika masuk surga. Iblis disuruh sujud tidak mau kan. Nah, maksudnya begini. Yang sujud di sini yang tidak boleh itu menyembah selain Allah, yaitu mendoakan Allah, percaya kepada dukun, percaya dengan barang-barang, dengan mengucap apabila engkau makai ini bawaan ini, insya Allah rezekimu mengalir. Nah, takutnya walaupun syaratnya tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, memang bagus tujuannya, tapi sholat kita ini takutnya karena barang batu itu, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nah, menurut itu salim kata kami, sujud kata kami itu tuh salim, karena kamu bukan ukuran aku, bukan seumur aku menghargai kamu, menghormat kamu. Jangan salah paham. Dalam arti dilarang oleh Allah sujud kepada manusia, menyembah selain Allah. Tapi ini kan salim, karena kamu ukuran seumur dengan bapak aku, kakak aku. Tidak mungkin lah seorang umur sudah 5 tahun aku salam begininya, ngasih tangan cuma begini kan, berarti kita kan tidak ada etika. Antara ilmu dengan etika, dahulukan etika. Orang yang berilmu belum tentu beretika. Orang yang beretika insya Allah sudah berilmu. Begitu. Nah, Masya Allah, jadi jangan sampai salah arti lagi. Iya. Inilah kadang Pak Ustadz ya, kadang-kadang lo bukan muhrim lah, masih kecil loh anaknya. Iya. Tapi tergantung dari niat. Kalau saya Mbak Putri, walaupun dia ini balik ke niat, innamal a'malu binniat. Kita kan bukannya pengen merasakan halus tangannya. Kalau niat begitu kan kita kan sudah salah arah. Betul. Atau seperti kita ini, kita ada orang takziah atau orang akikah, balik ke niat lagi. Kalau niatnya sayang kalau kita tidak pergi ke tempat orang akikah karena orang motong kambing, sayang. Kena niatnya sebatas itu, Bu. Niatnya sebatas itu, kita tidak dapat pahala. Karena niatnya pengen makan gulai kambing. Iya, kalau dapat tamu banyak, kambing cuma siko. Nah, jangankan dagingnya, kuahnya lagi udah dapat kan? Iya, tergantung dari niat. Kalau aku insya Allah yang niat begitu cuman ingin membantu, mendoakan, menghibur. Karena kenapa kita banyak-banyak minta tolong doa kepada manusia, karena kita tidak tahu amin dari bibir siapa yang akan ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu doa orang yang didoakan malaikat adalah ketika orang mendoakan sesama muslim yang baik-baik. Makanya ada Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min. Atau begini, doa kedua orang tua, jangan sampai Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku, sayangilah mereka ya, dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangku sejak kecil. Amin kata makmum. Tapi tidak ngarung kan. Seharusnya itu dirubah. Allahumma firli ganti Allahumma firlana wali walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Ketika banyak perempuan lah jamaah ini, laki-laki perempuan ganti Allahumma firlana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Nah, ketika kita, Bu, biasanya habis fil alamin langsung salam, Bu ya. Langsung salam. Ini jangan ditinggalkan kalau bisa hafal. Fil alamina innaka hamidum majid. Ini sunnah Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masyihid dajjal. Baru salam. Ini sunnah bukan rukun ya. Kalau hafal sayang. Makanya ketika doa habis sholat ini kau pakai, Bu.
Karena belum tentu seluruh jamaah ini makai. Maka ganti Allahumma ini ganti Allahumma inna. A'u ganti na'u. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ketika kita mati, tidak jadi obrolan orang dibaca kejelek-kejelekan kita. Wa min syarril fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah dajjal. Seberiman-iman manusia, ketika fitnah dajjal datang, maka kita akan terlena. Karena dajjal diberikan Allah kelebihan, bisa menurunkan hujan dan menghidupkan orang meninggal dunia. Kita anggap, ini Tuhan. Nah, maka kita selalu berdoa itu. Itu dihafalkan. Begitulah Mbak Putri. Ya Allah banget ya Pak Komser ya. Jadi luar biasa sekali Pak Ustadz ya hari ini ya. Nah jadi yang terpenting tadi silaturahmi juga harus secara langsung guys, karena bisa mengurangi dosa. Jadi jangan cuma di HP aja, bahkan di story. Betul. Hai guys, minta izin ya di story. Di story. Bagi yang lihat ya. Nah, bagi yang dilihat mungkin cuma melihat, cuma tidak komen pula kan. Nah, lebih parah ini. Nah, kenapa kita harus minta maaf kepada manusia? Jelas tidak ada manusia di muka bumi ini sealim-alim manusia, tidak ada manusia tanpa dosa. Betul. Pasti punya dosa. Tapi bukan kita mengatakan kita yang paling baik, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Begitu. Begitulah pun sholat. Sholat jangan pernah tinggal. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Seperti kita sholat, usahakan sholat tepat waktu. Ketika kita tidak memiliki kesibukan, dalam arti kita tidak dalam keadaan kotor. Kalau main oli kan, ya mungkin ya bisa kan, nanti sekalian dia mandi. Tapi nutup seperti bengkel, menurut saya jangan terlalu sore juga, sampai di rumah kita habis mandi masih dapat asar. Bahkan ketika kita mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang siapa mendengar azan, dia lalu mengambil udhu, nanti di hari kiamat kata Rasulullah bagaikan cahaya bintang saroja. Sebelum azan berkumandang 5 menit lagi asar berkumandang azannya, kita ngambil air udhu duluan. Yang tidak ada pekerjaan maksud aku tadi, yang nyantai-nyantai, dia mengambil air wudhu duluan sebelum waktu azan, bagaikan cahaya bulan purnama di hari kiamat nanti. Barang siapa habis mendengar azan, la ilaha illallah, dia langsung melaksanakan sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, nanti di hari kiamat nanti bagaikan cahaya matahari yang menerangi seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu-ibu yang di rumah, dimanapun berada, yang kami sampaikan, yang Ustaz sampaikan, yang tiga tadi, ada nomor berapa Bu? Azan berkumandang langsung ngambil air wudhu, atau sebelum azan kita ngambil air wudhu, atau habis azan kita langsung sholat? Yang mana kira-kira? Kalau memang belum itu terlaksana, mari laksanakan. Kadang-kadang ibu-ibu itu sering begini, duduk di depan rumah ya, di gardu, di bangku, bahasa dusunnya di panca. Apa panca? Panjang cerita ngupatkan jemaah. Kadang-kadang ada ibu-ibu kurus krepeng. Ya Allah, ibu itu kurusnya nih. Kamu dia itu jemu buntu sara kamu. Setengah jam kemudian, 30 menit kemudian, ada pula ibu-ibu drum tentak. Doang ibu itu bunga nih. Kamu aman dia di mana tempat uang sedekah. Kucing itu nak salto, nak tersalto. Habis nasi kata yang disambal, nambah sambal. Habis pula sambal tadi, nasi masih banyak, nambah lauk ini. Anak 4 ekor pergi kondangan, dibawa ngamplop 10.000 tekor bandar. Nah, jadi kita ini kadang-kadang ibu-ibu di mana Mbak Putri? Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di depan
televisi, nonton Indosiar. Dia yang ditontonin. Ku menangis membayangkan betapa. Oh, itulah ibu-ibu. Kalau Indosiar itulah ceritanya. Seandainya lakinya diangkat jadi direktur ya, diangkat jadi direktur. Dipepet sekretaris pakai rok pendek. Ujung-ujung nak minta rumah dibelikan, mobil mewah dibelikan. Anaknya masuk rumah sakit, istri yang tadi nemui laki, minta dana untuk biaya rumah sakit, tak galak. Ujung-ujung berlarilah hujan-hujan bini yang tadi kan. Ujurnya tumbuh mobil. 20 menit kemudian ternyata diselamatkan dokter, rupanya kawan dia sekolah di SMA dulu. Itulah. Kapan ibu-ibu ngambil air wudhu? Ketika iklan. Habis iklan ngambil udo, dia ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, nak masuk kamar, pengen sholat tadi kan, lewat pula depan TV lah, mulai lagi tercangkung, terduduk, ternonton pula. Kapan nonton? Kapan dia ngambil sholat ibunya? Iklan selanjutnya. Dibukakan dikit pintu kamar supaya suara televisi kedengaran. Rakaat pertama Masya Allah khusyuk. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang melalaikan salat dan lalai dalam salatnya. Ya, lalai dalam salatnya. Rakaat pertama khusyuk, giliran rakaat kedua kata anaknya, mulai gerasa gerusuk. Yang dikatakan tumak nina. Apakah kita salat itu, Mbak Putri, tidak memikirkan isi dunia? Sebenarnya yang dinamakan tumak nina bukan tidak memikirkan dunia, tetapi jangan terbolak-balik, jangan kelupaan dalam sholat, ya, jangan kelupaan. Mana contoh? Rakaat pertama habis sujud, Allahu Akbar, berdiri. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kelupaan baca Al-Fatihah. Di sini begitu. Bagaimana ketika kita lupa, tapi kita sadar, aku ini dalam hati seandainya kan sudah baca surah Al-Ikhlas, tuh kan surah pendek. Al-Fatihah belum. Bagaimana? Apakah kita ngulang? Tidak usah. Baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Nah, ketika kita ada sujud sahwi di situ, kelupaan rakaat. Kalau kita kelupaan rakaat, sholat asar itu 4 kan? 3 apa 4? 3 apa 4? Anggaplah 3. Tapi kalau kita di kantin makan gorengan 4 apa 5, 4 apa 5, anggaplah 10, bayar 10 itu. Kalau makan kita anggap paling banyak, kalau sholat anggaplah paling sedikit. Bagaimana sujud sahwi? Sudah fil alamina innaka hamidum majid. Kita sudah ingat sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yasku, subhanaman la yanamu wa la yasku, sampai 3 kali. Duduk di antara 2 sujud tanpa membaca apa-apa, sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yasku, sampai 3 kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ketika kita ingat ketika sebelum salam. Setelah kita sempurnakan yang 3 rakaat tadi kan, yang jadi 4 tadi. Ketika kita sudah salam, baru ingat ada jamaah. Kita ini 4-3. Apakah kita harus ngulang? Tidak. Cukup sujud sahwi. Langsung sujud sahwi, tidak harus ngulang, karena jamaah kita ini belum tentu tidak ada kegiatan yang lain itu. Tapi kalau nak mau yang ngulang silakan. Tuh, bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Ya ini sebenarnya sedang terjadi nih Pak Ustadz, iya, ya. Apalagi kita ini yang satu kerja ya kan, kadang lagi sholat juga pikirannya nggak fokus nih, nggak dipikiri ya Pak Ustadz ya. Ini pernah terjadi apalagi juga. Pengen tutup buku ya, seperti di racing ya, ngejar target. Betul banget. Nah jadi kita juga nggak dipungkiri mungkin lupa. Jadi alangkah baiknya kalau itu alhamdulillah banget dapat sebuah solusi nih. Ternyata ada caranya seperti itu ya Pak Komsel. Nah Pak Ustadz, sekarang ini kita ini ada yang namanya segmen cerita foto Pak Ustadz. Jadi, gitu ya? Iya. Jadi iya. kita akan
nampilin ya buat Palkomser sosial media Pak Ustadz nih. Kita udah spill dari tadi ya. Oh itu ya. Nah, jadi siapa tahu bisa juga nambah followersnya Pak Ustadz gitu kan, Iya, atau iya, bahkan iya. bisa nambah teman lagi. Iya, Nah, jadi nanti kita akan lihat beberapa aktivitas Pak Ustadz nih ya, yang akan kita tampilkan di Smart TV kita. Mungkin Siap. nanti Pak Ustadz bisa cerita juga kegiatannya masing-masing. Di sini Pak Ustadz cerita. Di sini ya. Ini dia. Pak Ustadz ini rajin ya maksudnya. Oke, boleh kita lihat ini ya Facebooknya Pak Ustadz. Oke. Mana boleh dibuka? Yang mana? Ini yang lebaran kemarin. Ya, lebaran kemarin ini waktu di Pulau Motun kemarin. Iya. Nah, Ini sama istri ya. ya. Oke. Ini ceritanya mudik guys ya. Ya. Boleh di-scroll lagi dong mungkin. Lagi kumpul. Nah, ini dia momen. Itu kegiatan di kantor Kuah Baturaja Timur. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin bagi remaja yang ingin menikah ya Kecamatan Baturaja Timur silakan datang. Boleh tanya nama kita. Insya Allah dibantu nanti ya. Boleh next lagi, kita lihat lagi. Masya Allah, ini di iya kegiatan di BNI. Ini di BNI waktu buka bersama. Ini berbuka puasa pada tanggal 21 di tempat Ayuk di Desa Binduk, Kecamatan Peninjauan. Menyempatkan untuk silaturahmi keluarga Iya. Pak Ustadz ya. Boleh next lagi. Nah, ini kita pada tanggal 20 kemarin Maret kita mengajak anak-anak untuk berbuka puasa di rumah. Kalau di masjid itu kan takutnya sebentar lagi orang mau sholat jadi kotor, orang kan mungkin merasa terganggu kan, makanya di rumah diadakan di rumah kemarin. Boleh next lagi dong. Ini ketika pesantren kilat. Pesantren kilat ya, di situ ada Marisa ya. Nah, pesantren kilat di SD 63 Oku. Nah, ini ngisi nuzul Quran pada tanggal 16 masuk malam 17 di Masjid Nurul Islam Sukaraya. Ya. Nah, ini ngisi di Sion 2 ketika sehari lagi mau Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan di Sion 2, malam besok sudah taraweh. Pak Ustadz ini punya akun Facebook dari kapan? Lupa ya, mungkin 2011 apa 12 nih. Udah lama banget Pak Ustadz ya. Iya. Di sini kegiatan kita setiap sore mengajar. Nah, ini istri saya. Ini ngisi ceramah di tanggal 9 Februari 2025 di Ranau. Jauh banget. Iya, 4 jam dari sini. Ini kegiatan ini apa namanya tuh? Akikah. Cuma kita di sini sebagai MC ya. Oke, mungkin Pak Ustadz bisa diulangin lagi Pak ya, sekaligus informasi juga buat Palkomtek. Pak Ustadz ini punya TK atau TPA tadi ya. Iya. Itu di mana Pak Ustadz? Maksudnya? Lokasinya? Lokasinya di depan SMA 4. Sebelum SMA 4 itu ada Jalan Kandis. RT 03 RW 01. Pokoknya kalau depan SMA 4 itu tanya nama Ustadz Rohim. Bukannya Ustadz Rohim ini terkenal karena nama Rohim cuma satu-satunya di situ begitu. Itu ada program apa aja Pak Ustadz?
Program kami di situ kalau di TKTPA itu ada hafalan surah pendek, dinul Islam, tasinul kitabah, hafalan hadis, bahkan anak itu sudah ada yang hafal 30 hadis. Kalau ini tahfiz ada sudah hafal 2 juz, yaitu juz 30 dan 29. Bahkan anak anggota dewan loh. Luar biasa banget ya. Itu namanya TPA apa? TPA Baitul Iman. Baitul Iman. Kebetulan Baitul Iman itu kami sendiri yang jadi kepala TKTPA-nya. Masya Allah. Jadi alamatnya Palkomser ya di depan SMA 4 tadi. Iya, kalau masih kurang jelas Pak, boleh tanya aja sama yang dekat-dekat Iya. sana, pasti tahu gitu Iya, Pak Ustadz. insyaallah. Oke. Masih ada lagi? Cukup Mbak? Oke. Nah Pak Komsar itu tadi ya sekilas aktivitas sama Ustadz Rohim ini. Jadi banyak banget Pak Ustadz ya aktivitasnya dan selalu update juga. Jangan lupa di follow ya Facebooknya ya. Jangan lupa juga di add juga Facebooknya. Nah dari tersebut tadi Pak Ustadz kita jadi lebih kenal nih dengan Pak Ustadz. Sekarang kita lanjut lagi ngobrolnya Pak Ustadz. Boleh. Oke Pak Ustadz, kembali ke tema ini Pak Ya, Ustadz ya. Di dalam Syawal kita juga sering dihadapkan dengan momen saling memaafkan Pak Ustadz. Tapi gimana nih kalau kita masih menyimpan sakit hati, apalagi tentang wajib memaafkan? Ya. Apakah tetap wajib gitu ya maafkan ya? Sebenarnya kita di dalam Islam dilarang oleh Allah barang siapa 3 hari dan 3 malam berturut-turut tidak saling memaafkan, nanti di hari kiamat belum bisa masuk surga sebelum mencari. Sedangkan kita tidak tahu wajahnya. Sama persis seperti orang berapa tahun, 30, ada yang mengatakan 17 tahun. Rata seperti itu walaupun dia sudah meninggal dunia umur 80 tahun. Nah, menurut kami kalau kita ada kesalahan satu sama lain, salinglah memaafkan. Lebih baik kita minta maaf duluan. Walaupun kita posisi kita benar. Seandainya kita sudah minta maaf, dia tidak maafkan, kita lepas dosa itu. Masalah dia tidak mau memaafkan, silakan cari. Bagaimana mencarinya? Seandainya belum tahu entah di mana keberadaan dia, cari Facebook, cari Instagram, ya dah, cari WA. Masih kita cukup mohon kepada Allah, mohon tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya itu Pak Komsar. Jadi benar Pak Ustadz ya, walaupun kita masih sakit hati ya, tapi tetap harus saling memaafkan. Saling memaafkan. Apalagi ini momen-momen yang luar biasa di bulan Syawal ini. Masya Allah. Jadi ada nih Pak Ustadz ya, namanya anak-anak, apalagi kita sama-sama rekan kerja, mungkin ada sisip dikit Pak Ustadz, selip dikit ya, tentunya pasti ada yang membekas di hati. Iya pasti. Harus saling lapang dada. Iyalah, saling lapang dada. Makanya kita itu jangan sampai kita menzalimi orang lain, karena kadang-kadang kita itu sebagai manusia kita tidak berpikir dulu. Seharusnya kita berpikir dulu baru keluar dari mulut kita. Jangan sampai sudah keluar dari mulut kita yang kita ucapkan baru kita berpikir, woi sakit hati enggak ya orang ini. Sebaiknya kita sebagai manusia saling jaga silaturahim kita, saling jaga perasaan kita. Ini masalah hati loh. Bahkan doa orang yang terkabulkan ketika hujan lebat, ketika di antara doa khutbah, ya sudah itu ketika sujud terakhir, atau orang yang terzalimi, ini pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi menurut aku, bagaimana kalau kita robah, kita terzalimi, kita robah doa itu, doanya yang baik-baik. Tapi biasanya kebanyakan 80% ketika orang terzalim doanya pasti tidak baik. Contoh, Mbak Putri saya menzalimi Mbak Putri, ya. Tidak mungkin Mbak Putri doanya, ya Allah ya Tuhanku, mintalah Ustaz Rohim itu cepat naik haji. Nah, tidak mungkin kan? Tapi alangkah lebih baiknya kita itu doa kita yang baik-baik, karena doa itu akan beralih kepada kita. Coba kita robah. Seandainya ini, tapi mohon maaf ya, tidak ada yang disinggung. Kita nih mungkin adik tingkat kita atau seumur kita sudah nikah. Nah, ini belum nikah. Seandainya kan kita doa, ya Allah ya Tuhanku. Kan doa terzalimi, ya Allah mintalah aku cepat dapat jodoh yang baik ya Allah, begitu saja. Betul banget. Iya dah. Dan balik doanya iya, Ustaz, karena ya. begini Bu,
kami sudah merasakan doa terzolim itu pasti dikabulkan. Tapi kami akhirnya menyesal. Menyesal. Pada tahun 2013, sehari lagi Polres ingin dibakar, Bu. Dari tentara itu kan. Nah, ada anak-anak sudah gadis. Dia ini main HP. Sini dulu HP itu. Nanti habis sisa dibalikkan. Padahal anak itu setiap diambil HP-nya lagi belajar berlangsung, habis isya, sholat isya berjamaah dibalikkan, tidak pernah dibawa pulang. Maksudnya berhenti dulu main HP. Takutnya yang nama remaja ini nonton hal-hal yang tidak benar. Itu maksud kami kan. Seandainya ada terjadi apa-apa kepada anak, pasti orang tuanya nyalah guru. Baik guru sekolah, guru TK TPA. Akhirnya itu aku ini, Bu, tidak bangga loh dapat gelar baru. Apa gelar baru? Ustadz Cabul. Tidak bangga kita ya dah. Jadi cak mano, aku berpikir panjang, Bu, sebelum aku bertindak. Carilah temannya paling akrab. Tolong ambilkan HP itu. Takutnya yang namanya cewek salah pegang. Kan ujung-ujung dapat gelar baru Ustadz Cabul ya dah. Kita harus berpikir panjang. Jadi kebetulan, Bu, dia pulang melepas jilbab. Melepas jilbab itu. Melepas mukena, nangis-nangis balik ke rumah. Ngatakan, Ustaz Rohim melepas jilbab aku. Tapi sayang, orang tuanya dan tetangganya, bahkan ayu iparnya datang nemui kami, anak-anak sudah pulang. Salah kamu. Seharusnya kamu menemui kami sebelum anak pulang. Supaya kebenarnya tahu. Pada tahun 2013, Mbak Uu, murid kami sampai 150. Guru cuma 4. 150. Sampai saat ini 80. Karena mulai SMP mereka malu, mungkin kan merasa sudah gade, sudah remaja, berhenti. Tapi alhamdulillah di TKTPA Baitul Iman bukan ramai di semata-mata dari RT 03, Bu. Ada RT 02, RT 01, RT 04, bahkan dari Simpang Lekis ngaji tempat kami. Karena kami banyak mengadakan hafalan. Bahkan ada anak-anak kami dikira dari pondokan, Bu, keluar pondokan, padahal tidak pernah mondok. Alhamdulillah, pacak ngimami, pacak bahkan neneknya meninggal dunia, dia waktu tahlil kusuruh, dia pimpin tahlil, kusuruh mimpin doa, bahkan dia sendiri yang kusuruh mimpin Fatihah khusus. Bahkan ketika dia masuk SMP 01 itu ya, SMP 1 yang dekat Setai itu ya. SMP 2. SMP 2. Oh, SMP 2 ya. Oh ya, SMP 2, mohon maaf salah. Nah, SMP 2 semenjak anak itu dari kelas 1 sampai kelas 3 tidak pernah guru itu manggil penceramah untuk doa mimpin Yasin. Bu, anak itulah. Alhamdulillah. Sekarang muridnya tidak pernah berubah, sekarang sudah menjadi bekerja di Bank BRI Jakarta. Iya. Kemarin sempat dia nelpon mau pulang, minta nomor rekening, tidak kami kasih. Pokoknya cukup dari kamu jadilah. Tapi itulah anak salah satu namanya Yusuf Gumilang. Yusuf Surya Gumilang itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Saat ini cuma satu-satunya murid yang memang tidak pernah berubah dengan kami. Kebanyakan ketika murid berjumpa dengan kami acuh tak acuh, seolah-olah tidak pernah kenal. Bukannya minta hormat ya. Begitu, Bu. Jadi kita kesimpulan itu tadi, Bu. Teruslah kita untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Balik ke yang itu tadi, doa yang terzolim tadi. Apa, Bu? Singkat cerita, jangan minta dari keterangan dari guru. Otomatis guru itu pasti melindungi kawan yang ngajar. Cukup anak 1, 2, 3 yang bisa dibohongi. Yang sisanya tidak bisa. Kebetulan besoknya dia menceritakan itu bahwa Ustaz Rohim ini terus dijawab oleh wali murid. Anakku yang melihat. Tidak pernah itu terjadi. Bahkan disuruh kawannya untuk mengambil HP itu. Jadi alhamdulillah rasa plong di hati ini. Ternyata doa terzolim itu ke saat itu, doa itu sekian tahun ke depan. Tuh, Pak Ustadz, bolehkah aku sholat begini, Pak Ustadz? Boleh, kataku. Kalau tidak mampu berdiri, duduk, tidak tahu duduk, berbaring sebelah kanan tidak bisa, terlentang. Selagi kita nyawa masih di tenggorokan, saking wajibnya sholat itu tadi.
Ternyata, ngapa Pak? Aku lah 3 kali operasi, berdetak-detak. Ya Allah ya Rob, doaku 3 tahun yang lalu ini. Nah, saya sangat menyesal. Dari situlah Bu, kami ketika kami terasa dizalimi, kami berusaha untuk mendoakan yang baik-baik. Karena doa yang baik itu akan berpengaruh kepada kita. Nah, begitu. Nyesal. Karena yang namanya kita panik, yang namanya kita zalimi, tidak mungkin doa itu yang baik-baik. Tapi saya berusaha untuk di sini ke depan ketika dizalimi, kami mendoakan yang baik-baik. Itu saja. Pak Komser ya, inget ya. Ya, tapi namanya refleks Pak Ustadz ya. Iya, Keadaan panik mendesak iya, kan ya. Karena waktu itu malu Bu. Rasanya keluar rumah itu malu, tidak berani keluar rumah itu. Rasa-rasanya kita di wajah kita dilempar oleh kotoran manusia. Saking malunya pada tahun 2013. Tapi keenaan kami itu di situ, kami bahagia yang namanya aparat seperti polisi, tentara di RT 03, RW 01 Kelurahan Sekerjaya di daerah SMA 4 itu memang 99% mendukung kegiatan kami. Apabila ada wali murid yang merasa senang dengan kami, cukup lapor sama dia. Akhirnya yang wali murid tadi dimarahi oleh polisi sama tentara. Itu keenan kami. Jadi rasanya luas. Rasanya tidak sendirian tinggal di Batu Raja ini. Betul banget Pak Ustadz, punya saudara gitu. Iya. Oke Pak Komser ya, luar biasa banget podcast hari ini ya, insight-nya luar biasa banget juga. Insya Allah bisa juga berkah buat kita semua, bermanfaat juga. Terakhir ini Pak Ustadz ya, kalau boleh kasih satu kalimat motivasi dari bulan Syawal ini yang bisa dipegang sepanjang tahun, apa tuh Pak Ustadz? Motivasi di bulan Syawal ini yang bisa kita pegang sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Jadi kita itu di bulan Syawal ini berusahalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Walaupun apapun keadaan kita syukuri. Ketika kita sakit, karena yang namanya kita mensyukuri, kata Allah, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabil syadid. Barang siapa mensyukur nikmatku, aku tambah nikmat itu. Satu, kita mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, laksanakanlah kewajiban kita, terutama sholat. Ya, kita dahulukan urusan dengan Allah, insya Allah urusan dunia akan mengikuti. Wa may yattaqillah haja'alahu mahroja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalannya keluar, rezeki yang tidak sangka-sangka, entah dari jalur mana. Sebenarnya kalimat ini, firman Allah ini bukan kelas kita Bu, dipakai Bu. Bukan kelas kita. Ini kelas Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Abdul Somad, yaitu UAS dan UAH ya. Benar. Tapi sekali-kali dipakai oleh UAR. Siapa itu UAR? Ustadz Abdul Rahim. Mana contoh Bu? Waktu ketika kami belum memiliki pekerjaan yang tetap, peripat itu baru satu. Apa? Kami mengajar ngaji. Ngajar ngaji, kami iringi dengan ngojek Bu. Masuk Batu Raja ini dari tahun 2006 ngojek sampai 2018. Setelah terbikin rumah, menempat rumah sekarang ini, kami berhenti ngojek. Ini ketika kami ngajar ngaji, besok ngojek, baru 2 penumpang dapat 50 ribu. Ini sudah nyata, bukan duit ngajar ngaji, duit ngojek. Tapi karena kita berjalan di jalan Allah, mengajar ngaji, maka Allah buka dengan cara ngojek. Itu sekali-sekali boleh loh dipakai oleh UAR ya dak. Walaupun seperti Ustadz UAS, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, mereka tidak pernah memberi tarif. Tapi jamaah tahu kadar keilmuannya. Tapi sekali-kali boleh kita pakai kan, insya Allah. Nah, jadilah berjalanlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah kesehatan. Kesehatan ini adalah nikmat yang paling besar. Seperti rumah, mobil, pekerjaan itu nikmat yang kecil. Ketika sudah kita memiliki nikmat yang besar sehat tadi, maka yang kecil-kecil ini seperti rumah, mobil mewah, insya Allah akan kita miliki. Jaga kesehatan untuk anak-anak di rumah. Jangan sering memakan atau meminum hal-hal yang banyak mengandung ya, seperti tinggalkan ale-ale ya, bahkan ada yang muntah darah karena minum ale-ale. Saat ini kena ginjal ale-ale. Nah, jagalah kesehatan, itu saja.
Masya Allah, ya bener banget Pak Ustadz ya, kalau kita sehat insya Allah semua kerjaan lancar juga, ibadah kita juga Iya. lancar ya. Terus kita tidak usah mikir-mikir bagaimana orang menilai kita. Kadang-kadang kita nih terlena, wong itu ngapa ya tak negorkan aku ya? Apa dia aku sakit? Mulai kita terlena, datanglah penyakit. Kunci cuma satu Mbak Putri, kita tidak usah panik, tidak usah kita menghiraukan ucapan orang lain. Kita kuncinya cuma satu. Ini kutanamkan dari dulu sampai sekarang. Aku tidak minta makan sama dia. Betul banget Iya. ya. Nah Pak Ustadz ya, nggak terasa nih ya, kita sudah berada di penghujung acara Pak Ustadz. Iya. Dan hari ini alhamdulillah banget kita ada pengalaman baru, wawasan baru dari bintang tamu kita hari ini, Ustadz Abdul Rahim. Semoga Pak Ustadz dan keluarga sehat selalu. Amin ya Allah. Diberkahi dan semua ilmu yang disampaikan menjadi Amin amal amin jariah amin nantinya. amin amin ya Amin, Allah. amin. Begitupun doa kami untuk Palkomtek Batu Raja, mudah-mudahan selalu maju, siswa selalu rame, dan mudah-mudahan di nomor 1 di Batu Raja ini tidak ada duanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Dan juga semoga podcast ini juga bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Oke Palkomtek ya, Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan. Stay tune terus di channel Palkomtek Batu Raja. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Putri dan juga Abdul Rahim. Kita pamit undur diri. Kurs komputer bahasa Inggris Palkomtek aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomster.